adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya nih Kak? Luar biasa dong. Kakak yakin ketika kita selalu percaya sama Tuhan, kita selalu di dalam lindungan siapa? Tuhan Yesus. Ya kita hari ini mau ibadah online lagi nih. Kita hari ini sebelum kita ibadah kita harus jadi anak yang baik. Kita harus udah mandi juga ya Tante ya. Tante udah mandi belum nih? Udah dong Kakak. Kak Talia udah mandi belum? Udah dong. Nah sebenarnya semuanya udah cantik-cantik, udah rapi semuanya ya, udah ganteng-ganteng juga nih. Kakak yakin adik-adik di rumah juga pasti udah cantik, udah ganteng juga ya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya Tante ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di samping kami, membimbing kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan sebagai pemimpin pujian, berikan kami roh hikmat Tuhan, agar kami dapat memimpin pujian ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan adik-adik di rumah Tuhan, berikan roh hikmat kepada mereka Tuhan, berikan sukacita yang lebih-lebih lagi kepada mereka. Ya Tuhan, sekarang kami siap untuk mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Tante pernah nggak nih anaknya melawan Tante? Pernah. Tante pasti kalau misalnya anaknya melawan, Tante pasti sedih ya. Iya dong. Nah, kalau Tante sedih pasti Tuhan Yesus sedih juga ya Tante ya. Kak Talia pernah nggak nih melawan orang tua? Pasti pernah dong. Nah adik-adik kalau misalnya kita melawan orang tua otomatis nanti Tuhan Yesus juga bakalan sedih ya. Iya. Harusnya kita sebagai anak yang baik kita tidak boleh melawan siapa? Orang tua. Hari ini kita mau jadi anak yang baik, kita mau turut sama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita angkat pujian kita menyenangkan-Mu.
kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, Yesus, kami menyembah Engkau, kami datang padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang padamu, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan. Hanyalah Engkau Yesus, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab karya-Mu ajaib, sebab Kau yang mulia. Hanya datang padamu, hanya kasih kami. Kau baik, kami bersyukur Yesus. Kami datang padamu, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan setiap hari dalam hidup kami, setiap jam dalam hidup kami, bahkan setiap detik dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin muji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin gunakan mulut kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami gunakan tangan kami Tuhan untuk bertepuk tangan demi memuliakan nama-Mu. Yuk sama-sama bagi yang siap puji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo Tante. Iya, Kita hari ini mau muji dan muliakan nama Tuhan lagi nih Tante. siap Kita mau gunakan mulut kita untuk apa nih Tante? untuk memuji Tuhan tentunya. Iya, kita mau gunakan untuk memuji Tuhan, kita untuk melakukan hal-hal yang apa? Yang Baik. baik. Nah, mulai hari ini kalau misalnya ada orang tua kita marah sama kita, walaupun orang tua kita marah, semarah apapun sama kita, kita tidak boleh apa? Marah kembali ya Tante ya. Benar. Kita tidak boleh kecewa, kita harus mendoakan sama siapa sih Tante? Sama Tuhan. Yesus. Sama Tuhan Yesus. Ayo kita mau gunakan mulut kita untuk muji nama Tuhan lagi. Ayo kita angkat pujian kita.
tanganku kerja bagi Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo Katalia, kita maunya lagi apa nih? Ayo nyanyi lagi apa nih Katalia? Hati-hati gunakan tanganmu dong. Ayo kita nyanyikan lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Kita harus hati-hati adik-adik menggunakan mulut kita ya adik-adik. Mulut kita tidak boleh dipakai untuk memaki-maki ya Kak Talia, Kak Novi ya. Tidak boleh mau marah-marah dengan mulut, itu tidak boleh, Tuhan tidak suka ya adik-adik. Tapi mulut kita dipakai untuk memberkati. Memberkati Kak Talia, memberkati Kak Novi, juga memberkati Kak Mario di main musik ya, juga di multimedia, kakak-kakak semua ada di sana ya. Nah, kita menggunakan mulut kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya adik-adik. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mengucapkan selamat pagi kepada Bapa kita di surga. Ya, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Siap ya semua ya. Oke, kita naikkan pujian ini ayo. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Katakan pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Katakan selamat pagi dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah pikiran kami Tuhan, mulut kami Tuhan, semua ya Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami tiba akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi ya Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah menjadi ya Tuhan berkat bagi anak-anak sekolah minggu saat pagi hari ini ya Tuhan, yang beribadah kepada Engkau. Biarlah lidah, bibir, mulut kami Tuhan memperkatakan perkataan yang baik, yang benar ya Tuhan. Memperkatakan yang menjadi berkat ya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Perkataan kami Tuhan, perkataan yang dari-Mu Tuhan, perkataan yang membangkitkan semangat kami Tuhan untuk terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa kembali beribadah ya Tuhan, bersama-sama tatap muka ya Tuhan, di tempat gereja ya Tuhan. Tuhan menolong, menyertai anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, melindungi mereka ya Tuhan. Biar mereka tetap sehat ya Tuhan, aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati orang tua juga ya Tuhan, yang dengan setia membimbing anak-anak mereka untuk mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan terus mengalir atas kami Tuhan. Jadikan anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau, anak-anak yang selalu memperkatakan perkataan yang menjadi berkat ya Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi kita di hari Minggu ini untuk sekolah minggu. Dan hari ini Kanila yang akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Oke? Nah, hari ini cerita tentang apa ya? Ayo, Kanila mau tanya. Kita punya 5 panca indera. Ya, 5 panca indera. Apa saja? Yang pertama, mata. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, mulut dan tangan untuk merasakan. Semua Tuhan ciptakan itu ada maksud dan tujuannya. Nah, hari ini Kanila akan cerita berhubungan dengan mulut. Dengan apa? Mulut. Hari ini kita mau belajar mempermuliakan Tuhan dengan mulut kita. Nah, sini Kanila tanya, mulut ini kita gunakan untuk apa? Untuk berbicara, pinter. Untuk apa lagi? Untuk makan. Iya, itu mulut kita gunakan untuk makan, untuk berbicara. Nah, siapa yang mau mulutnya seperti ini? Ada yang mulutnya bisa keluar pedang yang tajam yang menusuk. Tapi ada juga mulutnya yang keluar sesuatu yang enak untuk didengar, sesuatu yang manis untuk dinikmati. Nah, hari ini Kanila mau cerita tentang 2 orang raja, bagaimana mereka menggunakan mulut mereka. Adik-adik simak ya, perhatikan ya. Jangan pergi ke sana kemari. Perhatikan cerita video yang Kanila bagikan berikut ini. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai 23. Nah, masih ingat tentang Raja Hizkia? Raja Hizkia ini dia takut akan Tuhan. Dia merobohkan semua bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh nenek moyangnya. Dan kemudian Raja Hizkia menggantikan semua bukit pengorbanan itu dengan kembali membangun dan menyembah kepada Allah Israel. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Hizkia ada Raja Sanherib. Raja Sanherib ini adalah raja negeri Asyur. Kemudian dia mengepung kerajaan Yehuda. Dia ingin mengalahkan kerajaan Yehuda. Dan itu membuat rakyat negeri Yehuda menjadi ketakutan.
Kemudian Raja Hizkia membesarkan hati bangsanya. Dia mengatakan kepada bangsanya, jangan takut kepada Raja Sanherib, karena dia hanya raja biasa. Tapi yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Karena perkataan Raja Hizkia, rakyatnya menjadi tidak takut lagi. Kemudian Raja Sanherib mengirim utusannya menyampaikan sebuah perkataan yang menakutkan kembali bangsa Yehuda. Di dalam surat yang ia kirimkan, dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan dia juga mengatakan bahwa Allah bangsa Israel tidak akan bisa menyelamatkan bangsa Israel, dan itu membuat Raja Hizkia menjadi cemas. Dalam kecemasannya, Raja Hizkia tahu kepada siapa ia datang. Ia datang kepada Allahnya. Dia memohon dan berdoa kepada Allahnya untuk menolong dan menyelamatkannya. Raja Hizkia juga tetap menguatkan hati rakyatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Asyur. Saat itu, malam itu juga Tuhan menewaskan 1.850.000 tentara bangsa Asyur yang mengepung bangsa Yehuda saat itu. Dan Raja Sanherib yang sombong dengan mulutnya itu kemudian bisa melarikan diri. Tapi sesampai di tempatnya, dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Mengerikan ya, itulah akibatnya. Jika kita tidak menggunakan mulut kita dengan benar, maka Tuhan akan menghukum kita. Seperti yang terjadi pada Raja Sanherib dan pasukannya. Nah, ada dua raja tadi ya. Yang pertama raja siapa? Raja Hizkia. Dia menggunakan mulutnya untuk apa? Yang pertama, dia menggunakan mulutnya untuk menguatkan rakyatnya. Tadi rakyatnya sudah mulai ketakutan ya, karena sudah dikepung oleh Raja Sanherib dan pasukannya. Mereka sudah mulai takut. Tapi Hizkia menggunakan mulutnya untuk apa? Untuk menguatkan rakyatnya, mengatakan kepada rakyatnya, jangan takut, Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar. Nah, Raja Hizkia menggunakan mulutnya dengan benar. Dia menguatkan hati bangsanya yang sudah mulai takut. Yang kedua, Raja Hizkia juga menggunakan mulutnya untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Saat Hizkia juga ketakutan karena Raja Sanherib sudah mengancam, sudah menakut-nakuti, bahkan sudah mengepung mereka, maka Raja Hizkia tidak tahu lari kemana. Dia hanya lari kepada Tuhan. Dia menggunakan mulutnya untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi kita lihat raja yang satu, Raja Sanherib, menggunakan mulutnya untuk apa? Wah, Raja Sanherib itu raja yang jahat. Mulutnya jahat. Mulutnya itu seperti mengeluarkan pedang yang tajam. Tadi dia gunakan mulutnya untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang. Iya, untuk menakut-nakuti orang. Dia takut-takuti bangsa Israel agar mereka menjadi takut, menjadi tawar hati, sehingga nanti mereka mudah kalah. Dan apa yang dilakukan Raja Sanherib? Raja Sanherib dengan perkataan mulutnya orang sombong. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah sekalipun tidak ada yang bisa melawan dia. Bahkan dia menghina Allah bangsa Israel. Wah, lihat akibat perbuatan Raja Sanherib sendiri. Karena perkataannya, Raja Sanherib dan pasukannya dihukum Tuhan, mati sendiri di perkemahannya. Sedangkan dia sendiri mati dibunuh oleh anaknya. Wow, mengerikan ya. Adik-adik, kalau kita tidak pergunakan mulut kita dengan benar, maka Tuhan akan menghukum kita. Oleh sebab itu, pergunakan mulut kalian dengan benar. Pergunakan mulut kalian untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan kata-kata yang benar. Kalau ada temannya yang sedih, kita kuatkan. Untuk bersyukur kepada Tuhan.
Pergunakan mulut kita dengan benar, jangan mengeluh. Yang tidak mempergunakan mulutnya dengan benar seperti Raja Sanherib tadi, dia apa? Wah, banyak loh anak-anak sekarang yang tidak menggunakan kata-kata mulutnya dengan benar. Mereka apa? Mereka mengatakan kata-kata yang jorok, seperti menyebut-nyebutkan binatang. Atau sekarang anak-anak dengan mudahnya ngikutin bahasa-bahasa orang tuh, yang bilang apa tuh, yang sebenarnya tidak bagus, tapi kita nggak mengerti artinya. Terus kita ngucapin ikut-ikutan doang. Itu tidak boleh. Terus kita apa? Kita membuli teman kita ngata-ngatain teman kita. Itu tidak boleh. Kita tidak menggunakan mulut kita dengan benar. Tapi Tuhan Yesus inginkan, Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita mempergunakan mulut kita ini dengan benar. Yaitu untuk apa? Memperkatakan perkataan yang membangun, memperkatakan perkataan yang menyenangkan orang, memperkatakan perkataan yang memuji Tuhan. Jadi gunakan mulutmu dengan benar ya. Mulai hari ini kalian awasin mulut kalian. Gunakan mulut kalian dengan benar. Kalian gunakan mulut kalian untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kalian bisa gunakan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk menguatkan hati teman-teman kalian. Dengan begitu, kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, Kanila akan tampilkan ayat hafalan kita minggu ini, baik untuk kelas kecil maupun kelas besar. Kanila tunggu videonya ya, dan kamu akan dapatkan poin. Dan hari ini, siapa yang mau memakai mulutnya untuk memuji Tuhan, memakai mulutnya dengan benar, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu mulut kami harus kami gunakan untuk mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengeluarkan sesuatu yang manis. Biarlah dari mulut kami keluar perbendaharaan kata-kata yang sedap didengar, enak didengar oleh teman-teman kami, bahkan oleh Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk memperkatakan sesuatu yang baik Tuhan. Dan tidak lagi kami sombong dengan mulut kami, ataupun kami menghina teman kami dengan mulut kami. Tuhan menolong anak-anak sekolah minggu GBI Bethesda agar mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati mereka, bahkan saat ini mereka akan menghadapi ujian minggu-minggu ini Tuhan berkati, berikan hikmat kepintaran agar mereka menjadi anak yang dahsyat, anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu atas anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, shalom.